Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi. Kami awali informasi mancanegara pagi ini, Saudara. Uni Emirat Arab kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui jalur udara. Dan misi ini bekerja sama dengan Yordania dan sejumlah negara Eropa. Hampir 4.000 ton bantuan dari Uni Emirat Arab untuk Gaza diangkut menggunakan pesawat militer. Bantuan bahan makanan dan pasokan lainnya didistribusikan dengan metode airdrop atau dijatuhkan dari udara. Operasi ini bekerja sama dengan Yordania dan partisipasi dari Perancis, Jerman, Belgia, serta Italia. Akibat serangan udara Israel, kepulan asap kembali muncul di wilayah Khan Younis di jalur Gaza Selatan, Palestina. Kepulan asap muncul ketika petugas rumah sakit melaporkan lebih banyak kematian akibat serangan udara Israel dan meningkatnya jumlah korban akibat malnutrisi. Meningkatnya peringatan keras terkait pembatasan bantuan dan krisis kemanusiaan di Gaza telah disuarakan beberapa negara untuk mengakui adanya negara Palestina. Pemerintah Italia menerima 114 warga Palestina yang dievakuasi dari Gaza Rabu waktu setempat. Mereka yang dievakuasi membutuhkan perawatan medis. Warga Gaza menghadapi krisis kemanusiaan akut dengan hidup di tenda-tenda penuh sesak sambil menanti pasokan air dan bantuan yang sulit masuk akibat blokade Israel. Ancaman perluasan serangan Israel dan hampir 22 bulan perang telah menewaskan puluhan ribu orang dan mendorong Gaza ke ambang kelaparan. Warga Palestina di jalur Gaza menunggu dengan cemas kedatangan truk pembawa air bersih untuk keluarga-keluarga yang kini tinggal di tenda-tenda penuh sesak dalam kondisi yang kian memprihatinkan. Sementara itu, Israel mengancam akan memperluas serangan militernya terhadap Hamas ke wilayah-wilayah Gaza yang menjadi tempat perlindungan bagi sebagian besar dari 2 juta penduduk. Rencana ini menuai kecaman internasional dan dinilai sebagai upaya meningkatkan tekanan terhadap Hamas agar menyetujui gencatan senjata. Hingga kini, Hamas masih menyandera 50 orang sejak serangan 7 Oktober 2023 ke Israel Utara yang memicu perang. Israel meyakini sekitar 20 diantaranya masih hidup. Serangan udara dan darat Israel sejak saat itu telah menggusur sebagian besar penduduk, kehancuran infrastruktur yang luas, dan mendorong Gaza menuju kelaparan. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, lebih dari 61.400 warga Palestina telah tewas, sekitar setengahnya adalah perempuan dan anak-anak. Pada Rabu kemarin, bantuan udara kembali dijatuhkan di Gaza Tengah, di tengah konflik yang masih berlangsung. Parasut-parasut terlihat melayang di dekat Deir al-Balah, sementara penyaluran serupa juga dilakukan di Khan Younis dan wilayah Tawam di barat laut kota Gaza. Namun blokade dan serangan militer Israel membuat pengiriman bantuan hampir mustahil dilakukan dengan aman. Situasi ini memperparah krisis kemanusiaan dan membuat Gaza kian terjerumus ke ambang bencana kelaparan setelah hampir 22 bulan perang berkecamuk. Israel mengumumkan pembangunan permukiman baru yang kontroversial di tepi barat. Pengumuman itu muncul di tengah banyaknya negara yang akan mengakui negara Palestina. Proyek pembangunan tepi barat yang dikuasai Israel telah dibekukan beberapa dekade karena tekanan internasional. Pengumuman Israel muncul di tengah banyaknya negara yang akan mengakui Palestina pada sidang umum PBB September mendatang. Komunitas internasional khawatir pembangunan tepi barat akan menggagalkan gagasan tentang negara Palestina di masa depan. המציאות הזו קוברת סופית את רעיון המדינה הפלסטינית. פשוט כי אין במה להכיר ואין במי להכיר.
Informasi lainnya, Saudara, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengklaim negaranya berhasil membebaskan 84 tawanan perang Ukraina di Rusia, termasuk tentara dan warga sipil. Rekaman video dari Markas Koordinasi untuk Penanganan Tawanan Perang menunjukkan para tawanan perang Ukraina tiba dengan bus, saling menyapa dan kembali ke keluarga mereka. Menurut Zelensky via Telegram, 84 tawanan perang Ukraina ditahan Rusia sejak 2014, 2016, dan 2017, serta tentara yang telah mempertahankan kota Mariupol di Ukraina yang kini diduduki Rusia. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia menyebut mereka juga telah menerima 84 tentara sebagai bagian dari pertukaran tawanan. Setidaknya 2 kelompok anggota Garda Nasional bersiaga di dekat Humvee di luar stasiun kereta api utama di Washington DC, Amerika Serikat usai Presiden Trump mengumumkan pemerintah federal akan ambil alih Departemen Kepolisian Kota. Gedung Putih menyatakan sejak Rabu kemarin jumlah pasukan Garda Nasional di ibu kota negara ditingkatkan dan petugas pemerintah federal akan berada di sepanjang jalan. Usai Presiden Trump mengumumkan pemerintahannya akan mengambil alih Departemen Kepolisian Kota. Pasukan Garda Nasional yang terdiri dari polisi militer akan mulai bergerak sesuai perintah. Sementara baik pejabat Garda Nasional Angkatan Darat maupun Distrik Columbia belum dapat menjelaskan latar belakang penambahan dan pelatihan pasukan. Sebelumnya Presiden Trump mengklaim meningkatnya angka kriminalitas di Amerika Serikat meningkat, sehingga pemerintah federal turun tangan ambil alih Departemen Kepolisian Washington DC. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi 44 orang meninggal pasca banjir bandang yang terjadi di sebuah desa di Kashmir, India. Tetaplah bersama kami. Berita terhangat yang paling menjadi perhatian publik selama sepekan.